Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana hari ini? Minggu ini sehat? Masih bersuka cita kan? Kita mulai ibadah online kita kembali. Yuk, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, setia-setialah. Ya setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah angkat satu pujian. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Kita satukan hati agar ibadah kita berjalan dengan lancar, agar adik-adik juga disiapkan hati, pikiran, dan tubuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, doa kita dibawakan oleh teman kita. Kita siapkan hati kita ya. Yesus, kami mau Ibadah. berkati kami Tuhan, biar cepat bisa Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah berdoa, tapi sekarang kita angkat lagi satu pujian biar tambah semangat. Kayaknya tadi nyanyi lagu pertama belum pada semangat nih. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita ikutin geraknya, kita nyanyi dalam-dalam cintamu Tuhan. Ikuti lagu dan geraknya ya. Sekarang adik-adik kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah online hari ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mengikuti firman Tuhan. Tuhan berkati kakak guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jadi sekarang kita mulai membaca Alkitab. Mana Alkitabnya sudah disiapkan kan? Yuk, bahan Alkitab kita minggu ini terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yuk, dibacakan oleh teman kita. Nanti yang ayat 31-nya kita bersama-sama ya. Bacaan kita hari ini adalah Matius 27 ayat 27 sampai 28. Begini firman Tuhan, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian mereka dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Matius 27 ayat 29 sampai 30. Begini firman Tuhan. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberinya sebatang bulu dan di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukul ke kepalanya. Matius 27 ayat 31, mari kita bacakan bersama-sama. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, dari bacaan kita ini, tema kita minggu ini adalah Yesus diolok-olok. Nah, ada yang tanya nih, kakak, diolok-olok itu apa sih? Itu kan, diolok-olok itu dihina, diejek, itu sama, diejek-ejek. Jadi Yesus diolok-olok itu peristiwa di mana sebelum Yesus disalibkan. Jadi ketika sebelum Yesus disalibkan itu, serdadu wali negeri atau prajurit-prajurit membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul mengelilingi Yesus nih, seperti ini, ya kan?
mereka atau prajurit-prajurit itu menanggalkan pakaiannya. Maksudnya itu menanggalkan, melepas pakaian Yesus yang sudah dipakainya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Dulu jubah ungu itu simbol untuk pakaian raja gitu. Jadi jubah ungu itu tuh mahal sekali. Tapi yang dipakaikan Tuhan Yesus itu apa? Bukan jubah ungu beneran, tapi mereka itu hanya menghina, ingin mengejek Tuhan Yesus gitu kan. Lalu mereka itu mengambil mahkota berduri. Nah, mahkota berduri itu dirakit maksudnya dibentuk tuh seperti mahkota pura-pura, bukan mahkota beneran. Nah, setelah sudah dirakit, dijadikan mahkota, ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Aduh, gimana tuh ya adik-adik? Sakit banget ya, kita ngebayangin aja udah sakit banget kan. Nah, udah ditaruh, ya kan? Salah satu prajurit itu mengambil buluh. Nah, buluh itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Pura-pura nih buluh itu sebagai tongkat raja. Padahal itu kan buluh itu artinya apa? Kayu ya. Ya ampun. Terus buluh itu diambil lagi dari Tuhan Yesus. Mahkota berduri tadi dilempar gitu, ditekan ke kepala Tuhan Yesus. Nah, jadi berdarah karena saking berdurinya, kepala Tuhan Yesus itu berdarah, kesakitan. Nah, setelah itu prajurit-prajurit itu mengejek Tuhan Yesus. Katanya gini, di dalam ayat ke-29, dia itu diejek, diolok-olok, katanya gini, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kata seperti itu katanya prajurit itu. Terus Tuhan Yesus hanya diam, ya kan? Hanya diam. Terus mereka meludahi Tuhan Yesus dan mengambil bulu itu, memukulkan ke kepalanya. Sehingga sesudah dia mengolok-ngolokkan, mereka mengambil lagi, membuka lagi tuh, menanggalkan kembali jubah ungu yang tadi yang pertama dipakaikan, ya kan, yang buat menghina Tuhan Yesus. Nah, dipakaikan lagi jubah ungunya gitu. Setelah itu setelah menanggalkan pakaiannya, mereka membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan. Adik-adik, dari cerita kakak tadi, dari Alkitab yang kita baca, coba adik-adik, ada yang tahu nggak tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan jahat prajurit kepada Tuhan Yesus apa aja? Coba kita lihat lagi di Alkitab kita. Apa? Serdadu atau wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Yang pertama. Yang kedua apa yang dilakukan prajurit atau serdadu kepada Tuhan Yesus? Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu. Selain itu apalagi? Mereka menganyam mahkota berduri dan menaruhnya di atas kepala Tuhan Yesus. Lagi yang keempat, prajurit memberikan sebuah buluh atau tongkat ya, buluh kepadanya ibarat sebuah tongkat raja. Jadi pura-pura kan buat tongkat raja. Terus yang kelima, mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Ada lagi nih, yang keenam apa tadi di gambar? Nah, mereka meludahinya ya. Mereka meludahi Tuhan Yesus. Terus apalagi yang ketujuh? Prajurit itu mengambil buluh dan memukulkannya ke kepala Tuhan Yesus. Sehingga kepala Tuhan Yesus berdarah karena tekanan dari mahkota berduri. Nah, yang kedelapan, prajurit itu menanggalkan kembali atau melepaskan kembali jubah ungu dan memakaikan kembali pakaian Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, prajurit membawa Tuhan Yesus keluar untuk disalib. Nah, adik-adik, kira-kira ada nggak zaman sekarang orang-orang atau teman-teman atau adik-adik yang seperti prajurit-prajurit itu berbuat yang tidak bagus, apalagi yang menyakiti hati Tuhan Yesus? Ada nggak?
Kayaknya ada deh yang di luar, tapi kalau di adik-adik KKR nggak ada kan? Nah, perbuatan-perbuatan sekarang kira-kira apa aja yang bisa menyakiti hati Tuhan Yesus seperti yang dilakukan serdadu-serdadu zaman dulu? Apa? Coba. Iya, ke gereja tidak ibadah dengan serius. Itu sangat menyakiti hati Tuhan Yesus, bikin hati Tuhan Yesus sedih. Ya kan? Terus tidak mau berdoa. Kalau berdoa juga cuman pura-pura, ngintip-ngintip gini-gini. Gitu kan? Dan ngintip-ngintip, tidak sungguh-sungguh dengan sepenuh hati berdoanya, cuman ada nggak yang seperti itu adik-adik? Enggak ya. Nah, KKR 3 Raksa semuanya kalau berdoa sungguh-sungguh ya dari hati. Terus apalagi nih perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan Yesus yang dapat menyakiti hati Tuhan Yesus? Bernyanyi, memuliakan nama Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus tidak dengan sungguh-sungguh juga. Terus sambil goda-godain temennya kalau nyanyi. Atau sekarang ibadah sekolah minggu kita dari rumah, kita disuruh nyanyi tapi kita diam aja. Gini, nyanyinya dalam hati, nggak keluar. Mentang-mentang kita sekolah ibadah dari rumah, ibu guru kan nggak lihat, kakak guru gitu. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat, ya. Terus selain itu apalagi? Berbicara kasar kepada teman, kepada orang tua, kepada siapa lagi? Adik kita, kakak kita. Itu sangat menyakiti hati Tuhan Yesus ya. Jadi mulai dari sekarang jangan suka berbicara kasar ya. Nah, adik-adik, dari cerita kita yang tadi yang sudah disampaikan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik. Karena itu mari kita meneladani Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita kapan saja dan di mana saja ya. Tidak hanya pada waktu senang, tapi waktu sedih juga kita harus mau mengasihi sesama kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ketika kita diejek, kita harus mau mengampuni teman kita, tidak usah dibalas lagi dengan ejekan. Nah, dari semuanya itu apa sih ungkapan kita, kekaguman kita sama Tuhan Yesus saat dia diojek-ejek oleh prajurit itu apa? Yesus luar biasa panjang sabar. Coba yuk kita bilang, Yesus luar biasa panjang sabar. Oke, sekali lagi. Yesus luar biasa panjang sabar. Nah, gitu juga kita, oke? Nah, sudah kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa. Ingat ya, berdoanya dengan sungguh-sungguh ya, dengan hati yang tulus. Walaupun kita ibadah dari rumah, jangan bilang nanti, kakak guru nggak lihat ini, aku berdoanya pura-pura, atau aku nggak berdoa gitu. Kakak guru memang tidak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus bisa melihat. Tuhan Yesus bisa tahu apa yang kita perbuat. Nah, maka dari itu kita siapkan hati kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Mana jari di sini. Hello, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi teladan bagi kami, telah mengajarkan kasih kepada sesama dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan agar kami dapat mengasihi sesama kami Tuhan, sesama teman-teman kami, kepada orang tua kami dan orang-orang sekitarnya, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita persembahan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik dari kita, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk pernyataan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan Yesus yang sertai kami selalu. Tuhan yang jaga kami di masa pandemi ini agar kami tetap sehat. Tuhan, kami juga ingin berdoa sesuai dengan yang telah Engkau ajarkan doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bujur, oh Tuhanku, bujur, oh Tuhanku, terpujilah gelar-Mu, bujur, oh Tuhanku. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi ingat, kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 10. Kakak ulangin ya, dari Matius 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke adik-adik, nah jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Terima kasih untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.